Nah, jadi di event Indonesia Fitness Festival ini kita selalu menggandeng beberapa event olahraga lain. Waktu di tahun pertama kita ada body contest sama rawor. Nah, untuk yang tahun ini kita ada body contest, rawor king of deadlift sama panco. Itu. Nah, untuk informasi tentang rawor king of deadlift, kita langsung tanya aja langsung ke Bang Haji. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Strongman. Di sini saya mewakili dari rawor. Kali ini udah tahun kedua kita kolaborasi dengan IFF. Tahun pertama itu bikin rawor push and pull. Nah, tahun ini ada sedikit berbeda, namanya King of Deadlift. Nah, King of Deadlift ini bedanya gimana? Bedanya di rawor dari tahun 2019 sampai tahun 2023 awal tahun, deadlift itu jadi salah satu angkatan yang sangat diminatin oleh peserta powerlifting gitu. Jadi kan powerlifting ada 3 nih, ada squat, ada bench press, ada deadlift. Nah, untuk deadlift sendiri ternyata angkanya tuh dari semua peserta tuh paling tinggi. Yang kedua squat, baru bench press. Jadi peminatnya deadlift itu sekarang lagi tinggi banget. Dan untuk kali ini tahun ini rawor mau bikin King of Deadlift. Jadi siapa yang akan menjadi dalam kutip ya rajanya deadlift di Indonesia gitu. Jadi untuk saat ini kan yang terberatnya masih dipegang oleh orang Bandung tuh ya, 346. Nah, kalau ada yang bisa lebih dari 346 itu akan dinobatkan sebagai King of Deadlift di Indonesia. Jadi orang yang paling kuat deadliftnya di Indonesia. Itu untuk kelasnya sendiri dibagi 5 kelas. Untuk yang woman ada under 60, ada woman open, ada 75 ke bawah, 85 ke bawah, 95 ke bawah, dan kelas open gitu. Dan kebetulan saya sendiri ikut tanding di rawor King of Deadlift, mau coba mencari rekornya sih, kalau ada rezekinya. Gitu. Dan itu aja dari rawor. Jadi ini sih suatu hal yang baru ya, menggabungkan 3 cabang olahraga menjadi satu. Sebelumnya memang udah pernah, cuman ini mungkin akan sedikit lebih proper, tempatnya juga lebih proper. Dan saya rasa dengan di-manage oleh tim yang lebih solid kali ini ya, kita bisa membuat satu sportainment yang bagus untuk tontonan itu. Itu dia dari sekian dari saya, dari rawor. Terima kasih. Terima kasih buat Bang Haji dari rawor. Jadi IFF ini punya konsep sports festival gitu. Perbedaannya dari event yang sebelumnya atau yang sudah ada, kalau contoh sebenarnya kayak seperti body contest, saya melihat kayak event-event maraton, lari, itu pesertanya itu sangat banyak sekali gitu. Sekali jalan itu eventnya mungkin bisa 300, 500 peserta. Bahkan kalau acara running yang diagendakan setahun sekali itu bisa sampai 1000 peserta gitu. Dan di situ saya pelajari kenapa pesertanya bisa sebanyak itu. Itu karena di setiap eventnya itu semua pesertanya itu mendapatkan medali. Jadi walaupun dia bukan non-atlet, tapi ketika dia meregistrasi dan ketika dia ikut bertanding, menang atau kalah,
ya dia tetap mendapatkan medali. Nah, IFF itu kita lihat dari situ dan kita implementasikan ke bodybuilding, powerlifting dan panco dengan harapan nggak cuman atlet yang bisa ngikut untuk berpartisipasi. Ya, yang menang untuk yang top 10 itu memang pasti sudah atlet. Cuman yang kami harapkan dengan adanya IFF ini, dengan konsep yang seperti ini, ngebuat orang ingin ikut bertanding dan bisa lebih semangat lagi latihannya. Nah, sekarang kita mau dengar tentang panco dari Bang Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bowo dari Panco. Saya senang sekali dipercaya sama Bang Candi untuk ikut dalam festival Indonesia Fitness Festival. Yang tahun lalu cuma 2 ya, jadi agak Naraga sama Award. Sekarang Panco diikut sertakan dan kita punya konsep yang beda dari kejuaraan-kejuaraan panco yang biasa diselenggarakan di Indonesia. Kenapa? Karena saya ingin mengundang 8 orang terbaik yang selalu mengikuti kejuaraan dan selalu juara, mendapat prestasi yang terkuat. Kita akan adu di 8 top 8 Indonesia. Kita tidak melihat hadiahnya, tapi prestasi yang akan diberikan gelar oleh IFF sebagai orang terkuat di Indonesia di bidang panco. Selain itu juga kita akan menyelenggarakan juga kelas pemula untuk mencari bibit-bibit baru di dunia panco, karena panco sekarang ini lagi hype banget ya, karena beberapa kali kita bikin kejuaraan di kelas pemula itu pesertanya lumayan banyak, dan dengan adanya acara Indonesia Fitness Festival ini, mudah-mudahan orang-orang baru, anak-anak baru yang baru mengenal panco itu berani untuk turun, karena ada konsepnya pemula gitu ya. Iya. Tapi untuk para seniornya yang pro-pronya akan kita adu di top 8-nya Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia Festival juga akan tetap ada lagi. Jadi 8 yang sekarang kita akan kumpulkan untuk mencari lagi orang terkuatnya, dan nextnya akan kita buat lagi untuk super matchnya, mungkin akan lebih menarik lagi untuk menjadi tontonan gitu. Karena panco bukan hanya olahraga biasa, tapi benar-benar olahraga yang menggunakan otak juga, bukan hanya otot aja ya, karena ada teknik, strateginya, pola latihan dan stamina yang harus bagus. Mudah-mudahan dengan adanya Indonesia Festival ini, Fitness Festival, panco akan lebih maju lagi ke depannya. Terima kasih. Medalinya yang partisipan medal kita ada ini ya. Oh, setiap peserta dapat ya? Iya. Nah, jadi setiap peserta akan dapat medali ini, itu setiap peserta. Iya, itu untuk partisipan medalnya dia ada ini. Ini kita buat seperti ini supaya yang mau berpartisipasi bertanding di IFF ini bukan cuma atlet, tapi orang-orang yang suka sama olahraga ini, fitness, powerlifting dan panco yang non atlet gitu. Karena biasanya untuk orang yang non atlet untuk masuk ke 10 besar itu biasanya sulit. Nah, dengan adanya partisipan medal ini, kita berharap supaya ya para peserta yang non atlet mendapatkan motivasi agar dia ikut bertanding. Tuh. Nah, dari body contest sendiri kita mempertandingkan 3 kelas. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada perwakilan dari dewan juri kita, dari Bang Haji Syafrizaldi, dan ada dari juri kita, ada Opa Gerard,
ada 2 lagi, Bang Dodi Syaputra sama Willy Bigar itu, sama Ricky Samsuri. Cuman mereka berhalangan untuk hadir. Jadi kelas yang dipertandingkan ada 3 kelas. Kelas pemula, beginner, kelas new muscle atau main fitness, dan yang terakhir kelas middle muscle atau main sport fisik. Nah, untuk yang main sport fisik ini kita mempergunakan ada timbangan ambal dengan memiliki toleransinya 2 kilo. Contoh 100 tinggi badan kurang 100, maksimal toleransinya 2 kilo. Misalnya orang ini punya tinggi 170, berarti maksimalnya dia bisa main di kelas middle itu 72 gitu. Jadi di kelas itu dia sudah tidak bisa bermain lagi di kelas yang main sport fisik atau kelas middle tadi gitu. Yang selama yang pertama kita bikin seperti itu ya, kita bikin yang kelas yang bermasalah biasanya di sport fisiknya itu, karena dari kebanyakan ada yang kelas di atas itu yang toleransi 6 kilo kan, nah, kita batasi di 2 kilo. Jadi kalau misalnya atlet itu lebih 72 dan itu contohnya tinggi 170, beratnya maksimalnya 72. Kalau lebih 1, dia bagaimana mengusahakan berat badannya turun. Nah, jadi kalau bisa lebih berarti bis. Satu sisi kita mengajarkan dia disiplin dengan kelas. Itu seperti itu ya. Nah, kalau yang kelas di bawahnya tadi itunya 100/100 ya. Iya. Jadi nggak ada toleransi. Nggak ada. Jadi misalnya beratnya 170, beratnya 170. Ya gitu ya. Iya. Nah, yang di bawahnya lagi gitu. Kelas yang beginnernya kalau misalnya tingginya 170, beratnya 68. Enggak, yang kelas super beginner nggak pakai kelas ya? Nggak pakai timbang, Bang. Nggak pakai timbang, nggak boleh, nggak pakai timbang. Jadi kita lihat dari kualitas ototnya berarti. Itu. Jadi seperti itu. Jadi seperti kemarin yang kita udah sukses yang bikinnya, dan mereka ada yang memang disdi sekali ya. Ya paling nggak kita berharap yang tanding besok ini walaupun dia bukan pemenang tapi akan terpecah motivasinya. Karena kita kan ada medali peserta ini jatuhnya kayak piagam sih sebenarnya. Ya kan selama ini kita dapat piagam kan, tapi kita dapat medalinya. Yang bagus-bagus ada piagamnya juga sih. Jadi ada medali, ada piagam. Jadi mereka ini asli loh tanding nih, karena ada piagamnya gitu. Kalau medali dari pikir bisa beli. Jadi kalau piagam tanda tangannya dari EO-nya kan ada. Nah itu lari lah. Oke, itu dari saya mungkin dari Bang Derat apa tambahan? Nah, seperti yang dulu body content sama aja ya, tidak berubah dari dulu yang begitu kelas beginning, kelas middle. Jadi kita cuma menilai simetrisnya, Kualitas otot. ya kualitas otot itu aja. Untuk hadiah body contest sendiri itu juara satunya itu 5 juta, juara 2-nya 4 juta, juara 3-nya itu 2 juta, dan terus sampai 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sampai 6 besar. Sampai 10 besar, Bang. Itu. Jadi, dan untuk yang khusus main sports fisik itu ada tambahan hadiah pembinaan juga 5 juta. Jadi total hadiahnya untuk yang main sports fisik itu 10 juta. Nah, hadiah pembinaan ini bisa kita berikan dia untuk melakukan pertandingan berikutnya. Contoh misalnya si atlet ini mau bertanding lagi, misalnya di Bali atau di Singapura. Nah, uang pembinaan itu bisa dicairkan untuk beli tiket, akomodasi, dan lain-lain. Kalau si atlet itu tidak melakukan pertandingan untuk kedepannya, uang pembinaan itu akan diberikan setiap bulannya. Jadi seperti yang sudah berjalan kemarin sama Cobra One More yang kemarin juara sudah diberlakukan dan dituntaskan seperti itu.
Kelas middle itu wajib. Itu paginya timbangnya atau di tanggal 19-nya. Kalau saran saya sih di tanggal 19 timbangnya. Maksimal di pagi harinya. Harus timbang. Iya, harus timbang. Jadi untuk yang kemarin ini, yang pertama ini untuk total pesertanya itu kita ada 200 dari campuran dari rawor dan body contest. Dan ya kalau dari body contest pesertanya ini sangat beragam gitu. Jadi kebanyakan orang ini ketika ngikut body contest mereka kan cuma ngelihat hadiahnya. Jadi yang daftar ini udah orang-orang udah pemain lama semua. Iya. Nah, ketika adanya kita pancing sama partisipan medal ini, muncul wajah-wajah baru tuh, atlet-atlet baru yang mungkin belum pernah bertanding sebelumnya. Dia cuma mau dapet ini aja sebagai pride-nya dia gitu. Nah, ini yang bikin kita termotivasi untuk bikin acara selanjutnya gitu. Dan kemarin saya ngobrol sama Aji bilang, "Bro, kayaknya kita adain panco cakep tuh," gitu. Dan saya lihat antusias teman-teman di gym juga, mereka kebanyakan juga suka panco juga gitu. Itu yang ngebikin saya ini menghadirkan panco di season kedua ini gitu. Sebenarnya perbedaan kita ini kalau dari body contest ini sebenarnya nggak ada bedanya. Hanya dapat panco aja satu masuk. Ya, panco masuk satu. Kalau masalah pembinaan dari season pertama juga kita sudah memberikan pembinaan ke atlet. Dan di penilaian ini saya cuma bisa pastikan kita ini jujur, nggak ada titip-titipan. Itu. Kalau mau daftar di hari H nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau di sini saya mempermudah teman-teman atlet aja. Iya, untuk kelas sport Ya, fisik cuman yang di kelas 3 ini di men's sports fisik atau di kelas middle ini saran saya H-1. Karena ketika kalian sudah nimbang, kalian sudah di-approve untuk boleh untuk bertanding, kalian kan loadingnya tuh lebih enak. Dan takutnya ketika kalian datang di hari H, tiba-tiba kalian tuh masih kelebihan berat. sesuai. Iya, masih over. Misalnya ada orang dengan tinggi 160. Tiba-tiba pas dia timbang, toleransi kita kan harusnya cuma 2 kilo. Harusnya cuma 62 kilo. Ternyata dia masih ada 62,5. Nah, ini orang ini nggak boleh untuk melakukan registrasi. Kemarin kita juga sering begitu. Ada beberapa atlet yang akhirnya dia sauna dulu. Gitu, dia sauna dulu 2 jam full. Akhirnya dia balik lagi baru timbangannya bisa masuk. Nah, kalau menurut saya untuk khusus yang kelas men's sport fisik ini, kalau bisa H-1 di tanggal 19 dia sudah melakukan registrasi. Gitu. Oh iya, maksudnya begini Mas, kayak contoh di setiap lomba maraton itu kan pesertanya itu kan ada ribuan Mas. Yang menang itu pasti orang-orang ya atlet. Tapi seandainya yang non atlet bisa menang ya nggak apa-apa juga, gitu. Jadi sebenarnya bebas saja. Mau yang non atlet ya kalau dia bagus ya dia pasti menang. Gitu. Dia juga bisa menang. Jadi bebas saja. Gitu. Bisa dipahamin nggak kira-kira Mas? Iya. Kadang orang mau ikut body contest itu kan nggak sekali menang ya. Orang yang dikategorikan dia ini sebagai seorang atlet body contest ini kan orang yang udah sering menang, sering tanding, baru dia atlet. Nah, kita adain ini supaya kayak seperti ajang latihan lah. IFF ini kayak ajang latihan, ajang pembuktian kalian gitu. Untuk sebelum kalian tanding di event besar, kalian bisa
main di sini gitu. Kategorikan lah ya. Oke, yang dikategorikan kan deadlift only ini, jadi namanya kalau di powerlifting deadlift on limit, jadi bukan full limit. Jadi deadlift only, semua orang bisa ikutan, nggak harus atlet. Justru power ini kan amatir ya, amatir. Kita yang sistem penilaiannya untuk deadlift kali ini wheel score. Apa? Wheel score. Apa tuh? Wheel score itu jadi berat badan dibagi total angkatan. Jadi misalnya saya beratnya 150, angkatnya 300, pasti terus ketemu wheel score-nya 80. Nah, nanti misalnya ada Mas Nuril beratnya 90, angkatnya 250, dia wheel score-nya 85, otomatis saya kalah sama Mas Nuril. Jadi namanya wheel score, jadi biar adil karena bebannya dibagi berat badannya gitu. Jadi bukan yang terberat gitu ya. Cuman kenapa kalau di luar negeri kan namanya super total. Nah, jadi emang yang berat-beratan tuh yang paling berat yang menang. Cuman karena ini amatir, jadi biar orang awam bilangnya, dah yang menang jangan yang paling berat deh gitu, yang dibagi berat badan biar adil gitu. Gitu, jadi banyak atlet yang mungkin bisa ngalahin saya juga gitu. Dengan berat yang ringan, angkatnya juga lumayan berat gitu. Oke, jadi dilombakan hanya deadlift aja. Deadlift only. Tapi deadlift itu sendiri nanti dibagi per kategori lagi nggak sih? Oh iya, per berat badan. Berapa banyak nanti yang akan dibagi? Yang dibagi kalau woman itu under 60, ada woman open. Kalau cowok 75 ke bawah, 85 ke bawah, 95 ke bawah, sama open. Open itu 95 sampai 150. Gitu. Jadi emang kalau Rawor kali ini deadliftnya deadlift only, jadi yang bergengsi itu titelnya gitu. Jadi King of Deadlift gitu. Kalau Panco dan Rawor di tanggal 19, body contest di tanggal 20. Cuman untuk pendaftaran tanggal 19 gitu. Jadi saran saya untuk pendaftar di tanggal 19. Sebelumnya sih udah ada ya, cuma ini lebih lain dari itu. Karena untuk kelas pro-nya kita akan undang, jadi kita akan undang yang kuat-kuatnya untuk 8 top 8 itu yang kita adu. Kriterianya ini doang nambah. Terkuatnya siapa dari 8 orang tersebut. Selain itu juga kita buka kelas pemula kan, dari minus 65, minus 75, minus 85 dan 85 plus. Jadi ini yang pertama kali kita undang orang-orang terkuat dari masing-masing kelas di kelas Panco, dan jadi mereka undangan, tidak daftar untuk mencari gelarnya di IFF terkuat di Indonesia. Ini yang beda dari yang biasanya kita selenggarakan. Terima kasih. Visi misi Indonesia Fitness Festival ini supaya bisa menjadi wadah teman-teman Yang mau prestasi. ya yang mau berprestasi gitu. Supaya ada wadah baru, referensi baru yang non federasi. Jadi kita ini Tidak ada jaket. iya terbuka untuk umum. Jadi kita ini nggak ada di bawah naungan federasi apapun gitu. Jadi benar-benar clear, benar-benar sejujur-jujurnya aja lah, karena ya isinya ini di dalam IFF ini ya orang-orang yang total hidup di industri ini gitu. Jadi nggak ada intervensi dari apapun. Oke, kalau sekiranya sudah cukup, saya tutup. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.